Mbak Vivi, hmm, tadi Mbak Vivi bilang ya, setelah mau menikah, baru akhirnya Mbak Vivi masuk Islam ya. Iya, betul. Berarti selama dari kecil di sirkus itu beragama apa Mbak Vivi? Saya Kristen. Kristen. Iya, Itu sudah pasti anak-anak iya, di situ udah akan, pasti nama agamanya Kristen. oke, karena Kalau di ikut pemilik ya. Iya, betul. Oke. Di situ Mbak Vivi kan masih kecil ya. Memori pertama yang Mbak Vivi inget itu apa ya? Pada saat masih kecil. Kalau kita kecil kan kita banyak hal yang sudah kita lupakan. Memori pertama yang Mbak Vivi inget apa ya? Saya ingatnya di situ cuma latihan, latihan, latihan. Dan disiksa itu aja. Setiap hari yang saya ingat. Jadi saya mikir gini, aduh gimana nih besok latihan, besok dipukulin lagi. Pikirnya gitu aja tiap hari yang ada di pikirannya. Itu dari Mbak Vivi umur berapa udah nggak tahu ya? Saya mungkin kata senior saya umur kurang lebih 2 tahun yang saya udah pernah yang saya latihan sirkus itu. Sudah mulai dilatih. Tapi saya mulai show-nya sekitar umur 4 tahun dan 6 tahun. Mulai show itu saya. Jadi setiap hari tuh pikiran yang ada di pikiran, aduh besok gimana nih bangun pagi latihan, besok dipukulin pasti. Pikiran hanya gitu-gitu aja. Dan kami di sekolah, memang kami diajarin sekolah, tapi itu cuman nulis dan berhitung doang, diajarin emang sama karyawati. Jadi bukan benar-benar pergi ke sekolah. Enggak. Ada karyawan Iya. yang ngajarin Iya, saja. dan itu saya belajarnya setelah sudah bisa baca sudah tidak belajar lagi karena saya tahun kurang lebih 2000 tahun 88 itu saya dipindah ke Taman Safari karena saya udah nggak belajar lagi itu. Berarti sebelum pindah ke Taman Safari itu Pokoknya udah gimana? bisa baca, udah bisa nulis, Keliling-keliling. keliling-keliling saya di situ. Jadi saya udah nggak belajar. Oke, sirkus itu keliling-keliling ya. Iya. Oke, Mbak Vivi, pas gini, pada saat saya nonton Mbak Vivi di beberapa podcast gitu ya, makanya saya agak heran. Mbak Vivi sendiri seperti kalau disuruh nyebutin tahun, usia itu agak bingung gitu. Iya. Agak bingung karena ternyata memang dari kecil itu tidak tahu ya identitasnya bagaimana. Pernah mengulik lebih jauh gak sebetulnya orang tua Mbak Vivi itu di mana? Mungkin setelah keluar, kemudian banyak Oh, informasi-informasi. saya nggak tahu Mbak, karena saya Sama sekali benar-benar nggak kenal sama tidak ada sekali. jejak sama Nggak sekali. nggak sama sekali. Dan mau menanyakan juga waktu saya ditinggal sama Pak Fran itu nggak bakal berani saya untuk nanya. Apakah itu juga yang dialami oleh teman-teman yang lain? Ya, Pada tidak tahu identitas ada masing-masing. yang sebagian udah ketemu orang tuanya, ada yang sebagian belum ketemu orang tuanya. Yang bisa ketemu itu biasanya yang apa? Karena orang tuanya yang mencari Enggak, sendiri. mereka mencari sendiri. Kayak Ida itu orang tuanya sebenarnya waktu sebelum dia lumpuh itu, sebelum dia jatuh, orang tuanya udah pernah mencari dia, mencari terus tapi Ida itu diumpetin. Seingat saya Ida itu diumpetin di Taman Safari dengan saya waktu itu. Saya bilang gini, Ida kamu kenapa ada di sini? Dengar-dengar keluarga gue ada yang nyariin, kata dia bilang gitu. Tapi selang berapa hari Ida dibawa lagi ke sirkus. Nah nggak lama kemudian saya kaget Ida tuh jatuh. Iya, cerita yang disampaikan oleh Pak Yansen di Komisi 3 kemarin itu kan banyak cerita Iya. soal bagaimana mereka itu merawat Ida ya. Ketika Ida jatuh, Ida dibawa ke rumah sakit, dioperasi, dikasih fisioterapi. Pokoknya kisah Ida ini menjadi contoh bahwa sebetulnya mereka tidak melakukan Ida penganiayaan, mereka itu merawat. bukan sebenarnya Ida tidak memungkiri kalau Ida itu tidak dirawat dengan mereka. Ida benar dibawa pakai pesawat dioperasi di Jakarta. Dia dapat terapi di rumah Pondok Indah itu. Dia boleh pula boleh keluarganya menengoki sekali-sekali, tapi dia boleh menengoki Ida itu setelah Ida sudah cacat. Maksudnya udah lumpuh. Sebelum dia lumpuh itu dia tidak boleh bertemu dengan orang tuanya. Dan Ida tidak memungkiri bahwa Ida itu memang dapat perawatan saat itu. Tapi setelah dia kan waktu kasus 97 itu dia kan membantu saya untuk menjadi saksi bahwa dia tuh korban juga sebenarnya di orientasi sirkus itu. Dia pernah dari kecil sampai dia sebelum kecelakaan itu kan dia tidak pernah dapat
maksudnya gajinya gitu. Yang itu yang maksudnya yang Ida tuntut itu setelah dia habis membantu saya, terus dia dimarahin, dia merasa nggak nyaman, dia disuruh tulis tanda tangan pengunduran diri, dan di situ dia tidak dapat kompensasi dari situ. Maksudnya yang Ida tuntut itu setelahnya gitu. Mbak Vivi selama bekerja jadi pemain sirkus itu nggak pernah dapat gaji? Enggak sama sekali. Pernah dapat uang apapun nggak? Kalau saya belum pernah. Belum pernah Belum sama pernah sekali. saya. Karena mungkin saya masih kecil, dia pikir. Tapi kan sampai dewasa kan Mbak Vivi di situ? Iya, saya enggak di orientasi sirkus sekitar umur mungkin 11 apa 12 tahun saya dipindah ke Taman Safari. Dan di Taman Safari pun saya tahun 96 mungkin baru beberapa kali saya dapat memang dikasih uang jajan. Itu saya ingat saya beli pizza waktu itu. Itu pertama kali? Iya, itu uang jajan. Uang jajan tapi iya, istilahnya. Tapi beli pizza cuma berapa ya, 2.500 kalau nggak salah itu. Kadang-kadang memang saya suka nggak boleh ngambil nggak bayar gitu boleh. Oke. Total berapa tahun Mbak Vivi ingat nggak berapa tahun ya pas jadi pemain sirkus itu bersama dengan Oci maupun yang di Taman Safari? Kalau dihitung itu mungkin sekitar 19 apa 20 tahun nih. Jadi pas yang kabur terakhir itu di usia tahun berapa 96. kira-kira? Mungkin di usia saya sekitar 20-an apa 20 berapa saya nggak tahu juga sih. Oke. Gitu. Ada satu argumen dari Pak Jansen. Dia mengatakan bahwa bentuk sayang bagaimana mereka itu memperlakukan para pemain sirkus ini sebagai anak adalah ada kok foto-foto misalnya merayakan ulang tahun. Bukan. Itu bukan ulang tahun saya, itu ulang tahun anaknya. Saya ingat itu ulang tahun anaknya Pak Fran yang paling kecil. Jadi dia ulang tahun, dia aja tidak sampai sedetik ini belum bisa kasih identitas saya. Gimana dia bisa tahu ulang tahun saya umur 11 tahun. Itu foto waktu itu anaknya Pak Frans ulang tahun yang kecil. Saya disuruh foto di kue itu, namanya anak-anak disuruh foto ya seneng aja. Ya itu bohong banget deh. Tidak pernah dirayain ulang tahun. Orang dia aja belum sampai sekarang belum ngasih identitas saya, kok dia bisa tahu itu umur saya 11 tahun. Jadi tidak pernah ya Nggak ada yang dirayakan ulang tahunnya di situ. Mbak Vivi bawa foto-fotonya juga ya ketika masih berada di sirkus. Sirkus itu boleh kami lihat Mbak Vivi apa saja ditunjukkan ke kamera. Yang katanya anaknya hanya 20. Ya. Di sini foto-foto ada. Ini kalau dihitung sudah berapa? Foto-foto ini waktu masih di orientasi sirkus. Ini waktu di Borobudur kami diajak jalan-jalan, tapi nggak setiap bulan kami jalan-jalan. Sepertinya Mbak Vivi tetap harus mendekat ke mic bicaranya. Jadi ini ada foto apa saja Mbak Vivi? Ini foto waktu yang di Borobudur itu? Borobudur ada. Itu tidak setiap bulan juga kami jalan-jalan, enggak. Itu waktu itu seingat saya waktu itu ada anaknya yang liburan ke sirkus dan kami diajak jalan-jalan, hanya itu doang. Dan pernah diajak jalan-jalan ya? Pernah. Oke. Gitu. Semuanya tapi tidak tiap bulan ya. Ini Iya, anak-anak semua ini. Ini saya juga di sini ada masih kecil, katanya hanya 20, tapi kalau dihitung lebih dari 20 ini. Mbak Vivi yang mana Mbak Vivi? Ada tidak? Saya ini ada di sini. Gimana ya? Ini saya ada di sini. Masih kecil. Nyempil. Foto-foto ketika sirkus ya? Iya. Jadi pemain sirkus ya? Ini atraksinya menurut saya berbahaya. Kami tidak ada pengamanan. Oh, tidak ada pengamanan? Tidak. Jadi kalau main balet tali itu di atasnya diikat, bawahnya tidak ada pengamanan. Saya tuh main di atas gigi sama gigi gigit besi, di bawahnya gigit lagi, itu muter. Kekuatan gigi doang. Di atas kekuatan gigi, di bawah kekuatan gigi. Itu tidak ada pengaman bawahnya.
Oke. Itu kenapa ya? Kenapa semuanya anak kecil ya, Mbak Vivi? Karena kalau anak kecil tuh lebih apa, kayak akrobat, kayak gadis plastik itu lebih lentur ya, lebih lebih gampang. Kalau dibandingin sudah dewasa tuh rada kaku. Makanya Biasanya semuanya seperti itu. dilatih dari kecil ya? Iya. Oke. Ini Mbak Vivi foto-fotonya dapat dari mana, Mbak? Ini kebetulan senior saya punya, di Hmm. atasnya saya itu Mhm. punya. Maksudnya Mbak Vivi juga menghadirkan ini untuk membuktikan bahwa jumlah ya, Iya. setidaknya jumlah anak-anak di situ itu lebih dari 20 orang. Iya, betul. Tidak seperti yang disampaikan Iya, oleh cuman 20 orang katanya. Pak Jansen itu Iya. ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.